Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah dengan NIM A22122049. Jadi di sini saya akan mempresentasikan sistem rangka pada hewan dan sistem pencernaan pada manusia dan hewan. Yang pertama, sistem rangka hewan. Pada presentasi ini kita akan mempelajari sistem rangka pada hewan, komponennya dan fungsi yang diemban oleh sistem ini. Jadi sistem rangka merupakan kerangka tubuh yang memberikan struktur dan kekuatan pada hewan. Dalam presentasi ini kita akan menjelajahi lebih lanjut tentang komponennya dan fungsi yang dijalankan oleh sistem rangka. Adapun komponen-komponen sistem rangka hewan, yang pertama, tulang belakang, menyediakan dukungan struktural dan melindungi sun-sun tulang belakang yang penting bagi sistem saraf. Yang kedua, tulang rusuk, memberikan struktur pada rongga dada dan melindungi organ-organ vital seperti jantung dan paru-paru. Lalu ada tulang kaki, menopang berat tubuh dan memungkinkan hewan untuk bergerak dan berlari dengan kecepatan. Lalu fungsi sistem rangka hewan, yang pertama, pendukung tubuh. Pendukung tubuh yang menopang tubuh dan memungkinkan gerakan yang diperlukan untuk aktivitas sehari-hari. Lalu yang kedua, perlindungan organ dalam melindungi organ-organ vital seperti jantung, paru-paru, dan organ-organ lainnya dari cedera fisik. Lalu yang ketiga, tempat perlekatan otot, menyediakan tempat untuk pengikatan otot, memungkinkan hewan untuk bergerak dan melakukan aktivitas fisik. Yang keempat, produksi sel darah. Beberapa tulang di dalam sistem rangka bertanggung jawab untuk produksi sel darah merah dan putih. Lalu ada penyelesaian sistem rangka pada berbagai hewan. Yang pertama, vertebrata, hewan dengan tulang belakang yang kompleks termasuk mamalia, burung, reptil, dan ikan. Lalu yang kedua, invertebrata, hewan tanpa tulang belakang seperti serangga, cacing, moluska, dan hewan laut. Lalu yang ketiga, ada endokleton, sistem rangka di dalam tubuh hewan yang berfungsi sebagai penopang dan pelindung organ dalam. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem pencernaan pada manusia dan hewan. Jadi kita akan membahas perbandingan dan perbedaan sistem pencernaan pada manusia dan hewan serta pentingnya pemahaman proses-proses penting dalam pencernaan. Yang pertama ada sistem pencernaan pada manusia. Struktur dan fungsi organ pencernaan. Pusat pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar. Lalu ada pencernaan karbohidrat, protein dan lemak. Setiap nutrisi diubah menjadi bentuk yang lebih sederhana melalui enzim-enzim pencernaan dan penyerapan yang efisien. Lalu ada proses pencernaan dalam tubuh manusia. Pencernaan dimulai saat makanan masuk ke mulut dan berlanjut melalui saluran pencernaan hingga akhirnya diresorpsi oleh usus halus. Lalu resorpsi, nutrisi, dan ekresi limbah. Setelah pencernaan dan penyerapan terjadi, nutrisi diserap oleh dinding halus dan limbah dikeluarkan melalui usus besar. Lalu sistem pencernaan pada hewan. Pada hewan sendiri, herbivora, sistem pencernaan panjang dan kompleks memungkinkan mereka untuk mencerna serat nabati yang sulit dicerna. Lalu, pada hewan karnivora, sistem pencernaan yang pendek dengan asam lambung yang kuat untuk mencerna daging dan protein. Lalu, pada hewan omnivora, sistem pencernaan yang lebih serbaguna yang dapat mencerna baik bahan nabati maupun hewani. Lalu kita masuk ke proses pencernaan makanan dalam tubuh hewan. Yang pertama, mulut. Makanan dimulai dengan pengunyahan untuk memecahnya menjadi bagian yang lebih kecil. Lalu yang kedua, lambung. Makanan dicerna lebih lanjut oleh asam lambung dan enzim pencernaan. Lalu yang ketiga, usus halus. Nutrisi diserap melalui dinding usus halus ke dalam peredaran darah. Lalu keempat, usus besar limbah yang tidak tercerna atau tidak diresponsasi dikeluarkan melalui anus. Lalu ada adaptasi sistem pencernaan pada hewan. Yang pertama, hewan herbivora mempunyai rongga rumen yang memperoleh nutrisi dengan
memfermentasikan serat nabati. Lalu, hewan karnivora dilengkapi dengan gigi yang tajam dan enzim pencernaan yang kuat untuk mencerna daging. Lalu, hewan omnivora mempunyai kombinasi dari adaptasi hewan herbivora dan karnivora. Baik, itu saja yang dapat saya presentasikan pada materi kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.